Tokoh dalam sejarah Islam yang sekontroversial Ibnu Arabi. Syekh Akbar ini adalah titik yang melahirkan polaritas dengan dua kutub besar yang berseberangan. Satu kelompok menempatkannya wali agung, bahkan penutup wali khusus, sedangkan kelompok lain memandangnya telah kafir dan keluar dari agama, bahkan puncak dari kekafiran itu sendiri. Ibn Arabi memiliki daya tarik sekaligus daya tolak yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan Michel Chodekaiewicz, penulis buku An Ocean Without Shore, Ibnu Arabi, The Book and the Law, terbitan New York, State University of New York, memberikan gambaran dengan lautan tiada bertepi. Setidaknya perlu diungkapkan, bahwa di antara yang paling terkenal dalam mempromosikan label kafir Ibnu Arabi adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Hararani, yang terkenal dengan Ibnu Taimiyah. Bahkan bersamaan dengan lahirnya gerakan dan paham literatis takfiri modern, tampak betapa nama Ibnu Taimiyah seolah menenggelamkan nama-nama lain di barisan para penentang Ibnu Arabi. Perihal tingkat keilmuan yang jauh melampaui manusia pada umumnya, sering bahkan hampir semua istilah dalam pemikiran Ibnu Arabi serasa menggunakan kata-kata bahasa Arab yang longgar dan kaya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dengan beragam tingkat balaghah, tiap hurufnya memiliki makna yang ditunjukkan untuk berbagai keadaan rohani pembacanya, tanpa harus membuang makna umumnya. Karena itu, Al-Quran menjadi obat bagi semua penyakit manusia yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Maka tidak heran, jika mendengar ungkapan-ungkapan pemikiran Ibnu Arabi sering terdapat kesapahaman bahkan lebih daripada itu. Ambil contoh dalam penggunaan beberapa istilah yang mengandung beragam arti yang kadang malah bertentangan. Maula, misalnya dalam bahasa Arab bisa berarti tuan, sekaligus bisa berarti budak. Ibnu Arabi tak merasa perlu memastikan mana di antara dua makna berlawanan itu yang dia tuju. Bayangkan, betapa mudah orang tergelincir dengan permainan seperti itu. Tetapi, di balik kebingungan itu, Ibnu Arabi sedang mengajak orang untuk kembali ke dalam batinnya sendiri. Ia ingin mengembalikan makna kepada pembaca sesuai dengan makam, kapasitas pembaca, bukan makam penulis. Dengan cara ini, dia bukan hanya sedang menjelaskan duduk perkara ide wahdatul wujud yang kondang itu, tetapi dia mengajak pembaca merasa langsung sesuai dengan kapasitas masing-masing. Paradoksal Ibnu Arabi yang tak lazim menjadikan perdebatan yang sangat, dan tak heran jika ditemui berbagai pertentangan bahkan pada tingkat tertentu. Tidak mengejutkan bila kita dapati penyebutan terhadap Ibnu Arabi sebagai imam kesesatan, ateis, zindik, dan sebagainya. Bahkan sampai pada tahap di mana terdapat larangan pada karya Ibnu Arabi. Bahkan Syaikh Sholih Zainuddin sempat menyatakan jika karya-karya Ibnu Arabi tidak akan ditemui di wilayah Mesir dan Alexandria, juga tidak akan ada orang yang akan sanggup atau berani untuk menamparkannya. Kapanpun ditemukan buku Ibnu Arabi pada seseorang, akan dirampas, dibakar dan ia akan didera hukuman, bahkan dibunuh.